Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan kita senantiasa diselimuti oleh aneka masalah dan persoalan yang memang menjadi bagian dari proses keselamatan. Rintangan hidup dalam aneka model dan bentuk bisa juga mengguncangkan kemanusiaan kita untuk tidak percaya kepada kehendak Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Rabu 28 Desember. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik Pesta Kanak-Kanak Suci Martir. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kehidupan, pada hari ini kanak-kanak suci martirmu memuji keagunganmu bukan dengan kata, melainkan dengan darah. Kami mohon, semoga iman kami akan Dikau, yang kami ucapkan dengan lidah, juga kami nyatakan dengan perilaku hidup. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 2 ayat 13 sampai 18. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Betlehem itu pulang, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Raja Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh." Maka Yusuf pun bangunlah. Malam itu juga diambilnya anak itu serta ibunya, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan lewat nabinya, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, sangat marahlah ia. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat memilukan. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, rencana Tuhan dalam kehidupan manusia itu begitu luar biasa. Banyak peristiwa yang menurut nalar itu tidak mungkin. Namun karena kita mengimani kehendak Allah, maka hal itu menjadi mungkin. Rencana dan kehendak Allah jauh di atas perhitungan kita umat manusia ini. Persis dengan kisah orang Majus dan juga Santo Yusuf yang dikisahkan dalam sabda Tuhan hari ini. Karena mereka mendengarkan kehendak Allah, maka
kanak-kanak Yesus yang baru dilahirkan itu terselamatkan dari ancaman dan pembunuhan Herodes. Dalam kondisi terancam oleh Herodes yang juga berniat membunuh Yesus, orang-orang Majus dalam perjalanan pulang tidak mau mengikuti kehendak Herodes, melainkan kehendak Allah. Tidak kembalinya orang Majus kepada Herodes tidak menyurutkan untuk mencari Yesus. Karena kejahatannya dan untuk mencapai tujuannya itu, maka Herodes membunuh semua anak di bawah umur 2 tahun. Dalam situasi ini pula, Yusuf segera menaati apa yang menjadi kehendak Allah dan membawa Yesus ke Mesir. Keselamatan terjadi karena Yusuf mendengarkan kehendak Allah dan melaksanakannya. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan kita senantiasa diselimuti oleh aneka masalah dan persoalan yang memang menjadi bagian dari proses keselamatan. Rintangan hidup dalam aneka model dan bentuk bisa juga mengguncangkan kemanusiaan kita untuk tidak percaya kepada kehendak Allah. Dari pengalaman orang-orang Majus yang cerdik pandai dan menurut teladan Santo Yusuf yang rendah hati, kita belajar untuk percaya kepada kehendak Allah. Keselamatan Allah terjadi karena kita percaya dan melakukan apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita. Iman yang diwujudkan dalam perbuatan, itulah jalan keselamatan, jalan kekudusan. Marilah saudari-saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari kita diajak untuk mau mendengarkan apa yang Tuhan sabdakan dalam hidup kita dan kita laksanakan kehendak Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Bapa yang Maha Baik, dalam aneka persoalan seringkali kami tidak mampu mendengarkan suara-Mu. Didiklah kami menjadi murid-murid Yesus yang siap mendengarkan kehendak-Mu dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Pada sabda Tuhan kami akan patuh. Pada sabda Tuhan kami akan patuh. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.